Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 160, bayi itu bukan milik Jordan. Meski Rahel tidak menyebut nama apapun, siapapun tahu bahwa ia merujuk kepada Jordan. Jordan ingin pergi, tetapi dia berhenti saat mendengar itu. Dia merasa Rahel hanya mencari masalah. Hailey kini hamil kurang dari 2 bulan, dan bayinya baru akan lahir paling tidak tahun depan. Sekarang, tidak perlu lagi membeli tempat tidur bayi. Hailey berpikir sebaliknya. Dia juga berkata dengan dingin, aku tidak berharap banyak dari seorang tukang numpang seperti dia. Chaiden akan membeli box bayi untuk bayi kita, kan, suamiku? Chaiden menjawab, tentu saja. Hailey bertanya, apakah ada tempat tidur bayi di lantai atas? Ayo kita lihat beberapa tempat tidur bayi dan turun untuk melihat beberapa tempat tidur untuk kita. Chaiden mengangguk lalu berkata kepada asisten penjualan yang cantik itu, Anda tidak perlu mengikuti kami ke atas. Percakapan mereka mencakup terlalu banyak informasi pribadi, dan Chaiden takut asisten penjualan akan mengetahui terlalu banyak, yang akan memengaruhi dirinya. Mereka bertiga perlahan menuju ke atas untuk memilih tempat tidur bayi untuk bayi Jordan. Jordan berdiri diam di tempatnya. Jika mereka pergi begitu saja, itu akan terlihat sangat tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah ayah si bayi, dan dialah yang seharusnya membayar tempat tidur bayi itu. Victoria bisa tahu apa yang sedang dirasakan Jordan, dan dia berkata, Jordan, naiklah ke atas juga. Kami akan membayar tempat tidur bayi. Aku akan mentransfer $15.000 untuk tempat tidur bayi itu. Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, terima kasih, Victoria. Aku masih punya uang di sini. Tempat tidur bayi ini tidak akan menghabiskan banyak biaya. Kamu tidak perlu mentransfernya kepadaku. Aku akan datang kepadamu lagi saat aku butuh bantuan. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Oleh karena itu, Jordan perlahan-lahan menaiki tangga. Ketika ketiga orang itu melihat Jordan berjalan mendekat, mereka semua meliriknya serempak. Jordan berjalan ke arah Hailey dan berkata, kamu pilih tempat tidur bayi. Aku akan membayarnya. Setelah mendengar kata-kata Jordan, mereka bertiga mengabaikannya. Rahel melihat sebuah box bayi berwarna putih dan dengan gembira berjalan ke sana. Ia berkata, Hailey, lihat box bayi ini. Lucu sekali. Bayi itu pasti akan merasa sangat nyaman saat berbaring di atasnya. Hailey juga sangat menyukainya. Tempat tidur bayinya kecil-kecil, dan dia sangat menyukainya. Hailey menyentuh perutnya dan bertanya, sayang, apakah kamu menyukainya? Yang mengejutkannya, Hailey tiba-tiba berseru kegirangan, ya Tuhan, bayinya menanggapiku. Benarkah? Benarkah? Coba aku dengar. Rahel juga membungkuk dan menempelkan telinganya ke perut Hailey untuk mendengar gerakan janin itu. Ia benar-benar bergerak. Ia seperti mengatakan bahwa ia menyukainya. Chaiden pun ikut bersemangat dan berkata, biar aku juga yang mendengarnya. Dia menempelkan telinganya ke perut Hailey dan mendengarkan sambil memanggil, sayang, panggil ayah. Jordan merasa sangat tidak enak setelah mendengar itu. Itu bayiku, kenapa dia harus memanggilmu ayah? Jordan juga mengira mereka sengaja berpura-pura karena janinnya baru berusia 2 bulan. Bagaimana mungkin ada reaksi? Jordan berdiri di samping dan berkata kepada mereka bertiga, jangan berpura-pura. Tidak akan ada gerakan janin pada usia 2 bulan. Janin harus berusia setidaknya 3 atau 4 bulan sebelum ada gerakan. Hanya karena saya tidak memiliki gelar akademis, bukan berarti saya tidak pernah belajar sebelumnya. Jordan merasa bahwa mereka bertiga sengaja melakukan hal itu untuk mengganggunya dan memancingnya agar datang dan mendengarkan. Rahel berkata dengan senyum sinis, bagaimana kamu tahu kalau janinnya belum berusia 3 atau 4 bulan? Hailey terkejut sesaat, tapi dia segera tersenyum jahat juga. Jordan sangat marah. Bayi mereka jelas baru dikandung dalam 2 bulan terakhir. Bagaimana mungkin sudah 4 bulan? Jordan langsung dipenuhi aura pembunuh saat dia melotot ke arah Chaiden. Chaiden juga memiliki senyum jahat di wajahnya, tetapi dia mengangkat tangannya dengan polos dan berkata, jangan lihat aku. Aku bahkan tidak mengenal Hailey 4 bulan yang lalu. Aku tidak peduli bayi siapa itu. Lagi pula itu bukan milikku, hehe, yang kucintai adalah Hailey. Sialan, kamu mandul, jadi kamu jelas tidak peduli anak siapa itu. Tetapi saya melakukannya. Jordan sangat marah sehingga ia langsung berjalan ke arah Rahel dan mencengkeram pergelangan tangannya. Dia meremasnya dengan kuat dan bertanya, Rahel Quinn, sebaiknya kau jelaskan. Ada apa dengan anak Hailey? Apakah itu milik Tyler Collins? Atau kau memberinya ide-ide aneh? Rahel adalah pelaku yang mendorong Hailey untuk berhubungan dengan Tyler dan Chaiden. Hei, sakit, lepaskan. Ini urusanmu dan Hailey. Tanyakan saja padanya. Bagaimana aku bisa tahu? Rahel adalah wanita lemah yang pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Jordan.
Hailey tergesa-gesa dan cemas maju untuk meletakkan tangannya dengan lembut di pergelangan tangan Jordan. Dia berkata dengan suara lembut, "Jordan, lepaskan dia. Dia hanya bercanda, dan anak itu pasti milikmu. Apakah kamu lupa? Aku minum alat tes kehamilan setiap pagi saat aku mencoba untuk punya bayi, dan aku baru mendapat hasil positif beberapa hari setelah mulai." Jordan perlahan melonggarkan cengkeramannya di pergelangan tangan Rahel dan menatap Hailey. "Kau tidak berbohong padaku." Hailey menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya, sama seperti saat mereka pertama kali menikah lagi. Dia menarik tangan Jordan dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tentu saja, mengapa aku harus berbohong padamu? Rahel hanya menyalahkanmu atas perceraian itu. Itulah sebabnya dia mengatakan omong kosong itu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membungkuk dan mendengarkan perutku." Tidak ada gerakan. "Kami baru saja berbohong padamu." Jordan terus melirik perut rata Hailey, dan jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin mencoba dan mendengarnya karena itu adalah bayinya. Namun, saat dia mengira bahwa dia sudah punya pacar dan suami baru Hailey juga hadir, dia tidak melakukannya. Jordan melepaskan Rahel dan berkata, "Hentikan omong kosongmu Rahel Quinn, Cory sudah memberimu rumah dan mobil. Kamu harus bersyukur. Aku harap kamu tidak akan menyakiti orang-orang yang jujur dan mudah tertipu lagi." Setelah mengatakan itu, Jordan menunjuk ke box bayi di depannya dan berkata, "Kamu suka yang ini, iya? Aku akan membayarnya." Jordan sangat marah. Ia meraih tempat tidur bayi dan menuju ke bawah untuk membayar. Dia keras kepala dan pemarah. Menyebalkan sekali. Hailey sangat marah hingga menghentakkan kakinya dan berseru, "Kudengar Cory sama sekali tidak marah saat memergoki Rahel dan pria tampan itu di tempat tidur. Dia hanya duduk di luar untuk merokok." Jordan memang suka sekali melakukan kekerasan fisik. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya. Chaiden berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Kalau bukan karena rencananya untuk membalas dendam pada Jordan dengan rencana jahatnya, dia tidak akan menikahi wanita tidak bermoral seperti Hailey. Setelah membayar tagihan di kasir di lantai bawah, Jordan meninggalkan box bayi dan pergi bersama Victoria. Setelah kembali ke mobil, Jordan segera mengendalikan emosinya dan dengan senang hati kembali ke Jade Villa bersama Victoria. Hari ini adalah hari pertama mereka di New York City tempat mereka memutuskan untuk menetap dan meniti karir. Mereka mungkin juga menikah dan punya anak di sini. Tidak ada gunanya membiarkan wanita keji yang telah berselingkuh memengaruhi suasana hati mereka. Malam harinya, Stella dan para manajer dari beberapa departemen penting di perusahaan mereka datang ke Jade Villa untuk menghadiri pesta pindah rumah sekaligus mengucapkan selamat kepada Victoria atas rumah barunya. Di sisi lain, Hailey gelisah dan berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur.